Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dika Herlambang Variansa, NPM B1A0212660. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan hukum pembuktian dari buku Teori dan Hukum Pembuktian oleh Profesor Edward Omar Sharif Yaritz. Ini merupakan buku saya sendiri, dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat tugas mata kuliah pilihan bebas hukum pembuktian. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan. Yang pertama yaitu tentang pembuktian. Pengertian bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian. Sesuai dengan tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian, bewijs, dalam bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti. Ada kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, ada kalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Profesor Edward Omar Sharif Yaritz, memberikan kesimpulan dengan mengutip pendapat Ian Dennis bahwa kata evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif. Sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti pendapat Max M. Houck sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Menurut Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran material. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuadi bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir seragam di negara manapun, bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak jaksa penuntut umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Kemudian bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum, terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Joko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa. Kemudian, apakah kelengkapan pembuktian dengan alat-alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim?
Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuadi bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian, burden of proof, burden of producing evidence harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara. Meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat yang ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil, dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif. Lebih lanjut, menurut Munir Fuadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu teori pembuktian objektif murni. Teori ini dianut oleh hukum gereja Katolik dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif. Menurut teori ini, hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut De Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif Wetterlitz, ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dengan demikian, ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi, meskipun ia tidak yakin, akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa 2 orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa lah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang sehingga putusan hakim tidak mungkin objektif. Sehubungan dengan hal ini, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau positif Wetterlitz ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim, sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu teori pembuktian subjektif murni. Teori pembuktian subjektif murni atau conviction in time atau blood gemoedelitz over twigging ini bertolak belakang dengan teori pembuktian objektif murni, karena dalam teori pembuktian subjektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka, keyakinan semata. Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subjektif, perseorangan.
dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Profesor Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Profesor Wijono Projodikoro bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan. Selanjutnya yaitu teori pembuktian yang bebas. Teori pembuktian yang bebas, conviction renaissance atau Frege-Bewitzler, adalah merupakan ajaran atau sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang. Akan tetapi, hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika, serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini, Martiman Projohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal pikiran dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang, yaitu negative Wetterlitz. Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang, negative Wetterlitz ini, ada dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Wetterlitz key, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian ada negatif, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Menurut sistem negatif Wetterlitz, menghendaki hubungan kausal sebab akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif Wetterlitz ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya, Bewitz-Viering, yang harus diikuti pula adanya keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatif Wetterlitz menghendaki keyakinan hakim dalam alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang. Kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan konklusif yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgent dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku menganut sistem negatif Wetterlitz, yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183 yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa lah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Profesor Edward Omar Sharif Heritage, terkait alat bukti, ada kesamaan dengan hukum acara pidana Belanda. Hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim. Dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara suatu dengan yang lain. Misalnya hukum acara Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sedangkan dalam konteks hukum pidana, terkait penanggulangan kejahatan luar biasa seperti teroris dan korupsi, alat bukti di depan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHP tetapi alat bukti lainnya. Terorisme dengan alat bukti. Dalam undang-undang dikenal alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti lainnya berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengarkan. Yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan, atau dikeluarkan dengan tanpa bantuan sarana baik yang tertuang di atas kertas atau rekaman secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Pembuktian sebagai alat bukti merupakan perluasan alat bukti terhadap tindak pidana terorisme yang dapat digunakan dalam persidangan pengadilan. Kemudian dalam perkembangan hukum berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang whistleblower dan justice kolaborator berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung 2011 digunakan dimulai tingkat penyidikan untuk kasus tertentu yaitu teroris, narkoba, korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, dan trafficking. Untuk tindak pidana tertentu lainnya yang bersifat terorganisir karena terikat dengan beberapa konvensi yang sudah diratifikasi, perlakuan bagi whistleblower dan justice collaborator implementasikan agar tidak terjadi penyimpangan. Penentuan kategori whistleblower atau justice collaborator idealnya sudah diberi tanda-tanda saat proses penyidikan. Dengan demikian, surat edaran ini menjadi pemecah gunung es di sisi lain untuk memberikan arahan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau reward terhadap whistleblower. Sistem pembuktian negatif Waterleach tersebut dalam KUHP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal ini secara eksplisit menghendaki jaminan hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa dalam praktek menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinan tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian, dan baru kalau hakim yakin betul bahwa terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu. Mengenai pendapat tersebut, meskipun Wirjono Projodikoro
Coro memberikan argumentasi untuk membenarkan pendapatnya. Menurut penulis, pandangan tersebut sangat bertentangan dengan asas presumption of innocence, juga dengan pasal 158 KUHP yang menyebutkan selama masih berlangsung maka hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa. Karena bagaimanapun harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penuntut umum apakah memang benar terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana, serta apakah terdakwa bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan. Jadi jelas secara teoritis ilmiah sukar diterima dengan asumsi bahwa keyakinan hakim tidak akan ada, tanpa didahului adanya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, bahwa dua alat bukti yang telah menimbulkan keyakinan hakim tersebut akan dijadikan dasar lahirnya keputusan. Keyakinan hakim serupa ini tentunya adalah keyakinan yang tidak datang secara tiba-tiba. Akan tetapi keyakinan lahir bersumber dari dua alat bukti. Meskipun dalam pasal 183 KUHP telah disebutkan bahwa KUHP mengandung sistem pembuktian negatif Wetterlitz, namun masih perlu kita lihat beberapa perbedaan pokok tata cara yang terdapat antara acara pemeriksaan biasa singkat dan cepat bila diperhatikan pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasalnya dalam KUHP. Tidak ada ditemui apa yang dimaksud atau pengertian acara pemeriksaan biasa. Pengertian acara pemeriksaan biasa dapat diketahui apabila kita telah telaah pasal 203 dan 204 KUHP. Menurut pasal 203 ayat 1 KUHP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205, dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sedangkan pasal 205 ayat 1 bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan lalu lintas jalan. Menurut A. Karim SH, bahwa perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa menyebutkan bahwa perkara tolakan forwarding, yaitu perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh jaksa dengan surat tolakan. Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu 1. Penuntut umum membuat surat perlimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang. Vide pasal 143 ayat 1 KUHP. 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan akte van verwijzing. Vide pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Putusan dibuat secara khusus. Vide pasal 200 KUHP. 4. Dibuat berita acara sidang. Vide pasal 202 ayat 1, 2, 3, dan 4 KUHP. Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang pengadilan negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHP bab 16 bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari pasal 152 sampai dengan pasal 182. Sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada bab 16 pasal 183 sampai 202 KUHP. Selanjutnya, bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran tentang terjadinya tindak pidana. Hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dibagi 3 bagian. Yang pertama yaitu alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu, cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian, dan lain-lain. Ketentuan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan
pidana, misalnya keterangan terdakwa, itu hanya merupakan bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 189 KUHP. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.